Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Afifah Sudiwahyuni dan saya akan berikan sedikit tutorial terkait bagaimana sih cara menentukan struktur tiga dimensi dari hasil data analisis XRD atau uji XRD gitu. Nah, penentuan struktur tiga dimensi ini kita bisa gunakan dengan software Mercury. Tetapi jauh sebelum itu, kita harus mempersiapkan data-data pengolahan yang lainnya. Jadi, hasil data XRD ini tidak bisa mentah-mentah begitu saja untuk kita langsung jadikan struktur tiga dimensi di Mercury. Sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan datanya itu sudah lengkap, jadi sudah ada penentuan fasa, sudah ada jadi parameter sel itu kan kita harus tahu dari penentuan fasa kan, analisis penentuan fasa kan, dan itu biasanya dengan menggunakan match atau bisa juga dengan qual X. Tapi di sini saya pakainya match karena si match ini bisa analisis fasa sekaligus dan juga bisa analisis refinement atau penyempurnaan sekaligus. Jadi di sini ada data, ada refine datanya, ada data yang disempurnakan, kemudian ada juga report untuk analisis fasanya gitu. Kemudian dari refinement ini juga, nah ini ya analisis fasanya ya. Kemudian dari data refinement ini juga HKL-nya sudah ada gitu. Dan di match ini juga sebenarnya bisa HKL juga gitu. Jadi match ini salah satu software yang menurut saya sangat praktis gitu. Jadi saya akan menggunakan match sebelum penentuan struktur tiga dimensi. Dan ini untuk analisis fasa dan refinement serta indeks Miller dan lain-lainnya sudah saya lakukan jauh sebelum Mercury. Karena Mercury ini adalah salah satu step terakhir yang saya lakukan gitu dalam penentuan XRD lah, ibaratnya pengolahan data XRD seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan kalian punya struktur yang punya data yang sudah lengkap. Biasanya dapat dari mana? Biasanya dapat dari rruff.info, dari website database itu. Jadi kan dia sudah ada segala macamnya gitu kan, pengolahan data XRD, bahkan kurva XRD juga muncul di situ. Jadi kita langsung saja pakai data yang saya sudah lakukan analisis fasa sebelumnya dan indeks Miller, HKL dan lain-lainnya gitu. Nah, sekarang di sini ada tahapan-tahapannya. Di sini ada tahapan-tahapannya. Ini seharusnya dari satu ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita bisa buat ini jadi poin. Nah, begitu. Jadi yang pertama, di sini kita harus buka website COD. Ini COD di sini maksudnya adalah Crystallography Open Database. Jadi di sini kita akan membuka website ini untuk mendapatkan chief link. Jadi nanti kita akan ke website ini kita akan dapatkan informasi terkait analisis senyawa atau suatu senyawa anorganik yang kita lakukan XRD gitu ya, yang kita olah datanya juga. Kemudian nanti akan kita dapatkan chief link-nya. Sebelum kita dapatkan chief link-nya, kita akan samakan gitu. Sekarang kita ke COD dulu. Nah, di sini ada COD. Nah, ini nih website COD maksudnya. Crystallography Open Database. Di sini crystallography.net /cod/browse. Di sini sebenarnya udah di ini ya, sudah di website bagian browse-nya ya. Tapi di sini kita akan ke bagian search, bukan di bagian browse, tapi di bagian search. Kalau kita lihat di sini, inilah tahapan pertama, kita akan ke bagian search. Nah, kita pencet bagian search di sini. Nah, di sini kita bisa search kurang lebihnya senyawa yang kita mau gitu ya, chief link dari senyawa yang kita mau bisa dengan COD ID, bisa juga dengan ini nih Open Bubble Fast Search, kemudian bisa juga dengan ini nih kita masukkan data-data lengkapnya, ini mulai dari elemen-elemennya, jurnal tahun dan segala macam, karena nanti kan ada bibliografinya ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa masukkan nilai A, B, C, alfa, beta, gamma. Ini kita bisa masukkan juga dari analisis fasa yang telah kita tentukan. Atau misalkan kalau dari RRUFF juga bisa ada seperti itu. Kemudian ini kalau COD ID ini biasanya akan kita dapatkan ketika kita melakukan refinement dari setelah analisis fasa kita lakukan refinement. Dan ini ada di match. Kalau saya refinement di match, dia itu muncul.
Nah, ini kan yang saya sudah refinement dan sudah saya jelaskan sebelumnya, saya tutorkan sebelumnya. Di sini kan ada refinement ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada references, yang mana ini bisa kita jadikan untuk referensi COD kita. Di sini bibliografinya bisa kita samakan sesuai dengan match phrase-nya, yang mana di sini adalah TIO2, walaupun dia di sini nama datanya adalah ganjil gitu ya. Kemudian di sini ada, nah ini adalah ID-nya nih. Ini kan origin of original datanya dari COD kan, Crystallography Open Database kan. Nah ini nih ada ID-nya, 8104269 ini adalah ID-nya yang kita bisa masukkan. Seperti itu, 8104269. Kita masukkan di sini. 8104269. Nah, kita search ya. Seperti itu. Nah, di sini muncul nih, mulai dari ada cell volume-nya, ada cell parameternya, kemudian ada space group-nya. Nah, ini nih semuanya bisa kita samakan, bahkan hingga bibliografinya. Kalau misalkan, ini kan sebenarnya emang cuma satu dari satu ya, cuma page 1 of 1 kan. Tapi kalau misalkan kalian kasusnya, ketika kalian search seperti ini, kemudian nanti banyak gitu yang muncul datanya, kalian bisa samakan atau yang paling mendekati dengan data-data ini, mulai dari space group, cell parameters, cell volume, dan bibliografi. Nah, di sini kan bibliografinya sama atau enggak? Ini kan Pauling ya. Nah, ini Pauling L, Sturtevant JH, the crystal structure of brookite gitu. Ini formulanya TiO2, ini ada chiefly-nya nih di sini ya. Ini COD ID-nya yang tadi, ini space group-nya juga kita bisa lihat di analisis fasa dan juga di analisis refinement-nya juga. Di sini nih di PBCA kan space group-nya. Terus ini cell parameternya nih bisa kita samain juga 9,1912 seperti itu. Ini ada ABC-nya ya. 1912 ini 5,447 gitu. Ini juga ada sih dari indeks Miller juga ada muncul. Nah, ini 5,1415. Nah, ini kan ini tuh mendekati. Terus ini kan 90 semua sudutnya. Ini kan orthorhombic. Cell volume-nya kita bisa cek dari hasil powder X yang ada indeks Miller dan penentuan HKL. Nah, di sini nih. Kalau misalkan kita balik lagi ke powder X kan ini kan yang sudah saya tutor sebelumnya. Kemudian di sini kan sampai di sini kan. Nah, sampai di lattice ini kan. Nah, kita bisa refine cell, kemudian nanti akan muncul nih. Akan muncul si result ini, di mana nanti kita bisa samakan volumenya. Nah, di sini ada volume nih 258, 258, di sini 257, ya. Ini mendekati. Jadi kita bisa langsung download Chiefling-nya. Seperti ini. Nah, ini dia langsung ke download ya. Ini dia langsung ke download. Mungkin kita bisa pindahkan si Chiefling-nya ini dulu supaya lebih supaya kita lebih gampang nyarinya juga ya gitu. Ini bisa kita minimize dulu semuanya. Chiefling yang tadi itu kita bisa, oh ternyata dia belum selesai download tadi, jadi belum muncul. Nah ini ya chiefnya, ternyata saya sudah download 2 kali. Pokoknya ingat dari 810 aja awalnya. Ada di sini ya. Nah ini nih. Kemudian kita langsung aja ke Mercury-nya. Kita mulai masuk ke software yang ini ya, Mercury 4.2.0 4.2.0 4.2.0 Astagfirullahaladzim lidahnya. 4.2.0. Oh my god. Why is this so hard to just say that? Nah, ini Mercury-nya muncul nih. Kita akan mulai menentukan struktur 3 dimensinya dari Mercury. Sebelumnya kita harus tunggu dulu dia lagi opening dan finding licenses-nya gitu ya, izin-izinnya gitulah kurang lebihnya ya. Okay, finally the software is opening right now. Tapi dia di sini tulisannya out of date ya. Tapi kita coba dulu aja, siapa tahu bisa. Okay, so kita langsung ke file. Nah, di sini kan kita udah nih cari data untuk Chiefling dan membandingkan dengan data-data yang kita dapat, terus download Chiefling-nya juga. Ini si IF atau Chiefling
kurang lebih seperti itu. Nah, kita udah buka software Mercury-nya. Nah, kita akan open file ya langsung. Di sini kita file, kita open. Nah, yang tadi Chiflingnya ingat dari 810. Ada di sini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita open. Nah, ini muncul, tapi ini dia versi wireframe ya. Kita bisa ubah stylenya lah, kita bisa ubah jadi ball and stick. Nah, ini muncul nih ball and stick. Ini stylenya bisa kita tentukan, ini bisa space fill, ini jadi keisi gitu ya. Space-nya itu keisi. Apa sih namanya spasinya, ruangnya lah. Ini ellipsoid, ini versi polyhedral. Nih, kelihatan kan polyhedral ya. Kemudian kita mungkin balik lagi ke ball and stick ya. Kita bisa animate juga, jadi dia muter. Ini juga bisa diatur juga, ini colornya by element. Jadi warna-warna ini tuh ditentukan dari unsur-unsur dari atom-atom penyusunnya lah, dari unsur-unsur penyusunnya gitu. Jadi ini yang warnanya ini beda sama yang warna ini, elemennya of course. Terus ini kita bisa manage stylenya, bisa mau yang work, ini kan yang work ya. Untuk publikasi, nah ini untuk publikasi, untuk jurnal segala macam gitu kan, publikasi bisa pakai ini, untuk presentasi bisa pakai ini, untuk ORTEP kalau butuh untuk data ORTEP ya bisa ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk 3D print, nah ini seperti itu. Ini work aja. Tapi pada beberapa jurnal juga ada nih yang dia backgroundnya ini dia hitam gitu. Saya suka temukan juga gitu ya. Terus ini bisa juga nih kita rotate ya, tuh seperti itu. Terus kita bisa packing. Di sini ada unit asimetri, ada auto center. Kemudian kita juga bisa ini show cell axes. Jadi ini tuh kayak apa sih sumbu-sumbu selnya itu kita bisa kasih unjuk lah ibaratnya. Kemudian kita bisa kasih tahu atom-atomnya. Jadi ini labelnya akan nanda ini atomnya ini ada TI, ada O2, ada TI, ada O2 gitu kan. Seperti itu. Jadi ini enak banget gitu ya. Terus ini packing. Fungsi packingnya apa sih? Sebenarnya fungsi packing ini tuh kalau kita lihat di sini ya, fungsi packing ini kita tuh biar tahu gitu ya sudut-sudut difraksinya tuh yang mana, kerangka-kerangka luasnya juga itu seperti apa, dan display bagian packing ini akan menunjukkan itu gitu. Jadi kita bisa ke sini, ke packing. Nah, dia auto seperti ini nih. Ini nih sudut-sudut difraksinya ini kelihatan kan? A, B, C gitu-gitu ini kelihatan. Kita bisa rotate gitu. Nah, kalau kita mau lihat dari sudut A, dari angle A kayak gini, dari B begini, dari C begini gitu, pokoknya gitulah intinya. Ini ada atom selection juga, kalau mau zoom juga bisa. Ini kalau misalkan kita nggak packing ya, kalau mau zoom bisa zoom out, zoom in. Ini zoom in ya, ini zoom out seperti itu. Kita putar lagi ya, kurang lebih seperti ini ya. Begitulah struktur 3 dimensinya, dan ini udah kelihatan ya, ini database-nya, chief-nya dan segala macam. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah kan untuk Mercury ini? Tapi sebelumnya ingat ya, kita harus pengolahan data dulu untuk memastikan bahwa chief link kita incer di website COD ini udah bener gitu. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah, dadah, dadah.